Anak tukang tambal ban ini menggendong ayahnya di acara wisuda dan memamerkannya kepada semua dosennya. Kerja keras. Dua kata itu menggambarkan perjuangan tak kenal lelah untuk mencapai kehidupan yang lebih baik. Bagi kebanyakan orang, tak ada hal manis yang datang dengan sendirinya. Tak ada hal indah yang jatuh begitu saja. Semuanya harus diperoleh dengan kerja keras. Kerja keras merupakan satu-satunya jalan mewujudkan tujuan dan menggapai keberhasilan dalam hidup. Kerja keras memang terasa tak menyenangkan. Kamu harus mendisiplinkan diri sendiri, menjaga komitmen dan tekad tetap membara. Kamu harus berjuang mengalahkan diri sendiri, dan bahkan melakukan pengorbanan. Namun, semua itu akan setimpal. Di ujung nanti, kamu akan merasakan semua kerja kerasmu terbayarkan. Cita-cita dan impianmu bisa kamu rengkuh dan wujudkan. Di sebuah desa kecil yang terpencil, hidup seorang ayah yang bernama Sutejo. Sutejo adalah seorang ayah tunggal yang memiliki seorang anak laki-laki bernama Alif. Kehidupan mereka tidaklah mudah, terutama setelah kepergian ibu Alif yang meninggalkan mereka dalam keadaan sulit. Sutejo adalah seorang pria yang kuat dan penuh semangat. Meskipun bekerja sebagai tukang tambal ban, pekerjaan yang tidak pernah dianggap tinggi oleh banyak orang, ia melakukan pekerjaannya dengan penuh dedikasi. Setiap hari, Sutejo berangkat pagi-pagi sekali dengan sepeda tua dan kotak peralatan sederhana yang berisi segala yang diperlukan untuk memperbaiki ban yang bocor. Perjalanan hidup Sutejo tidak selalu mulus. Ia harus menanggung beban hidup sendirian, memastikan bahwa Alif dapat mengenyam pendidikan yang layak. Meskipun pekerjaannya sebagai tukang tambal ban tidak memberinya penghasilan yang besar, Sutejo selalu berusaha keras untuk memastikan bahwa anaknya tidak kekurangan apapun. Alif, seorang siswa SD yang cerdas, selalu memberikan semangat pada ayahnya. Meski ia menyadari bahwa ayahnya bekerja keras setiap hari, ia tidak pernah mengeluh. Sutejo, di sisi lain, selalu berusaha memberikan yang terbaik bagi Alif. Meski hidup dalam keterbatasan, Sutejo selalu menyisihkan sebagian kecil dari penghasilannya untuk membeli buku dan alat tulis bagi anaknya. Meskipun masa depannya penuh ketidakpastian, Sutejo tetap setia dengan pekerjaannya sebagai tukang tambal ban di bengkel kecil dan kumuh di dekat perempatan. Bengkel itu, meski sederhana, telah menjadi saksi bisu perjuangan hidupnya. Setiap pagi, Sutejo masih dengan tekun berangkat ke bengkel dengan sepeda tua kesayangannya, memberikan pelayanan terbaik kepada pelanggan setianya. Bengkel kecil itu adalah rumah kedua bagi Sutejo. Di sana, ia menghabiskan sebagian besar waktunya, memperbaiki ban, dan merawat alat-alatnya dengan penuh perhatian. Meski tempatnya sederhana dan kumuh, Sutejo selalu menjaganya dengan rapi, menciptakan lingkungan kerja yang bersih dan teratur. Namun, kehidupan terus memberikan cobaan kepada Sutejo. Suatu hari, sepeda tua yang menjadi alat transportasi utamanya rusak parah. Sutejo tidak mampu memperbaikinya dengan cepat karena biayanya terlalu tinggi. Dengan hati yang berat, Sutejo terpaksa berjalan kaki setiap hari untuk menuju tempat kerjanya yang jauh. Meskipun kesulitan itu membuatnya semakin lelah, Sutejo tidak pernah menunjukkan kelemahannya di depan Alif. Ia terus bekerja dengan tekun, meski tak jarang kakinya terasa pegal dan penuh lecet karena perjalanan jauh yang dilaluinya setiap hari. Suatu hari, ketika Alif tahu tentang kondisi sepeda ayahnya yang rusak, ia merasa sangat sedih. Dengan tekad bulat, ia menyisihkan uang tabungannya yang telah ia kumpulkan untuk membeli sepeda baru bagi ayahnya. Alif memberikan kejutan itu pada hari ulang tahun Sutejo. Air mata haru pun mengalir di wajah Sutejo. Keberanian dan ketulusan anaknya membuatnya menyadari bahwa perjuangannya tidak sia-sia. Meski hidup dalam keterbatasan, cinta dan pengorbanannya sebagai seorang ayah telah membentuk karakter tangguh dalam diri Alif. Dari hari itu,
Sepeda baru itu tidak hanya menjadi sarana transportasi, tetapi juga simbol perjuangan dan cinta di antara keduanya. Meskipun hidup Sutejo tetap sederhana, kehadiran sepeda baru itu mengingatkan mereka bahwa kebahagiaan sejati tidak selalu tergantung pada materi, melainkan pada kebersamaan dan cinta yang mereka bagi satu sama lain. Setelah kejadian pembelian sepeda baru oleh Alif untuk Sutejo, suasana di rumah mereka menjadi lebih hangat. Namun, Sutejo tidak pernah melupakan tujuan utamanya, yaitu memberikan pendidikan setinggi mungkin kepada Alif. Setiap malam, ketika mereka duduk bersama di meja makan sederhana mereka, Sutejo selalu menekankan pentingnya pendidikan kepada Alif. Salah satu malam, setelah mereka selesai makan malam, Sutejo duduk di depan Alif dengan serius. Matanya penuh semangat dan tekad saat ia berbicara. "Alif, ayah tahu hidup kita tidak selalu mudah. Tapi ayah berharap kamu mengerti bahwa pendidikan adalah kunci untuk membuka pintu masa depan yang lebih baik. Sebuah pintu yang akan membawa kita keluar dari keterbatasan ini." Alif, yang duduk dengan penuh perhatian, mengangguk setuju. Ayah, aku akan belajar dengan giat," jawabnya dengan antusias. Sutejo tersenyum bangga. "Itu dia, Nak. Ayah bukan ingin kamu hanya sekedar lulus, tapi ayah ingin kamu mengejar mimpi-mimpimu setinggi mungkin. Jangan pernah takut untuk bermimpi besar. Dan yang terpenting, jangan pernah ragu untuk belajar." Setiap pagi sebelum Alif berangkat sekolah, Sutejo selalu memberikan semangat padanya. "Ingat, Alif, sekolah bukan hanya tempat untuk mendapatkan nilai, tapi juga untuk mendapatkan ilmu. Jangan pernah malas belajar, dan hargai setiap pelajaran yang kamu terima. Itu adalah investasi terbaik untuk masa depanmu." Alif, meskipun masih muda, mulai memahami betapa pentingnya pendidikan dalam hidupnya. Ia belajar dengan tekun, menghadapi ujian dengan semangat, dan selalu menghargai setiap pelajaran yang diberikan guru-gurunya. Sutejo, di sisi lain, terus bekerja keras sebagai tukang tambal ban, tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, tetapi juga untuk menyisihkan sebagian kecil penghasilannya agar bisa membantu Alif melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Walaupun hidup dalam keterbatasan, semangat dan tekad Sutejo untuk memberikan pendidikan terbaik bagi Alif menjadi pendorong bagi mereka berdua. Dalam setiap langkah yang diambilnya, Sutejo selalu menegaskan bahwa pendidikan adalah bekal yang akan membuka pintu masa depan Alif, mengubah takdir mereka, dan memberikan harapan baru bagi generasi mendatang. Meski Alif berusaha keras untuk fokus pada pelajarannya, tantangan di sekolah tidak selalu mudah. Seiring berjalannya waktu, Alif mulai menyadari bahwa tidak semua teman sekelasnya menerima latar belakangnya. Beberapa anak di sekolahnya mulai mengejeknya karena ayahnya bekerja sebagai tukang tambal ban. Suatu hari, ketika Alif pulang dengan wajah muram, Sutejo merasa ada yang tidak beres. "Ada apa, Nak? Kenapa wajahmu terlihat sedih?" tanya Sutejo dengan penuh kekhawatiran. Alif menundukkan kepala, ragu untuk menceritakan apa yang terjadi di sekolah. Namun, setelah beberapa saat, ia akhirnya memutuskan untuk berbagi dengan ayahnya. "Ayah, beberapa teman di sekolah mulai mengolok-olokku karena ayah tukang tambal ban. Mereka bilang kita tidak punya uang dan tidak pantas berada di sekolah ini." Sutejo merasa hatinya hancur mendengar pengakuan Alif. Meskipun ia ingin melindungi anaknya dari rasa sakit, ia tahu bahwa tidak bisa selalu menghindarkan Alif dari kenyataan pahit. Sutejo memeluk Alif erat-erat dan berkata, "Nak, jangan biarkan kata-kata mereka menghancurkan semangatmu. Ayah tahu hidup kita tidak seindah yang lainnya, tapi kita memiliki martabat dan keberanian. Jangan pernah malu menjadi dirimu sendiri." Namun, meskipun mendapat dukungan dari ayahnya, Alif masih merasa tertekan di sekolah.
Setiap kali ia berusaha menjelaskan bahwa pekerjaan ayahnya tidak mempengaruhi kepribadian atau kemampuannya, tetapi kata-kata kasar terus menghantuinya. Sutejo, yang tidak mengetahui sepenuhnya tentang masalah yang dihadapi Alif di sekolah, terus memberikan semangat. Ingat, nak, kamu adalah anak yang hebat. Jangan biarkan kata-kata mereka merendahkanmu. Teruslah berusaha dan percayalah pada dirimu sendiri. Ayah bangga memiliki anak secerdas dan sebaik kamu. Tahun-tahun berlalu dengan cepat, dan Alif tumbuh menjadi remaja yang cerdas dan gigih. Meskipun masih dihadapkan pada cemoohan di masa lalu, Alif telah belajar untuk menghadapi tantangan dengan kepala tegak. Ia berhasil lulus dari sekolah menengah pertama dan kini menginjak SMA dengan semangat yang tidak pernah luntur. Sutejo, di sisi lain, semakin merasa berat beban hidup. Usianya yang semakin tua tidak menyurutkan semangatnya untuk terus bekerja sebagai tukang tambal ban. Meski tubuhnya mulai terasa lelah, tekadnya untuk memberikan yang terbaik bagi Alif tidak pernah pudar. Ketika Alif mulai menghadapi ujian masuk SMA, Sutejo memberikan dukungan tanpa syarat. Alif, ayah tahu kamu pasti bisa. Jangan biarkan apapun menghentikan impianmu. Terus berusaha dan berdoa. Nak, ayah selalu berada di sampingmu, mendukungmu sepanjang jalan. Alif, dengan tekad dan semangatnya, berhasil lulus ujian dan diterima di salah satu SMA terbaik di kota mereka. Kejambaran dan Kebanggaan Meliputi Hati Sutejo. Meski hidup mereka masih sederhana, Sutejo yakin bahwa pendidikan yang tinggi adalah kunci untuk membuka pintu masa depan yang lebih cerah. Namun, semakin hari, Sutejo merasa semakin lelah. Pekerjaannya yang memerlukan tenaga fisik mulai menunjukkan dampaknya pada kesehatannya yang semakin rapuh. Ia mencoba menyembunyikan rasa sakitnya dari Alif, tetapi mata anaknya yang tajam tidak pernah melewatkan ekspresi khawatir di wajah Sutejo. Suatu hari, setelah pulang dari sekolah, Alif menemukan Sutejo duduk di sudut kamar dengan wajah lelah. "Ayah, apa yang terjadi?" tanya Alif dengan khawatir. Sutejo tersenyum lambat. "Tidak apa-apa, nak. Ayah hanya sedikit lelah. Jangan khawatir." Alif merasa ada yang tidak beres, tetapi ia memilih untuk menaati keinginan ayahnya. Namun, hatinya penuh dengan kekhawatiran dan pertanyaan tentang masa depan. Meski Sutejo berusaha keras untuk tidak menunjukkan, ia mulai merasa khawatir akan kesehatan dan masa depannya, terutama setelah Alif memasuki SMA. Apakah Alif akan dapat melanjutkan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi? Bagaimana Sutejo akan mengatasi tantangan kesehatannya yang semakin memburuk? Pertanyaan-pertanyaan ini menjadi beban yang berat di pundak Sutejo. Tetapi ia terus berusaha memberikan yang terbaik dan menyembunyikan kekhawatirannya agar tidak membebani Alif. Suatu hari, suasana bengkel kecil Sutejo dipenuhi oleh suara gemuruh mesin kendaraan yang berhenti di depannya. Seorang pria tampak frustasi, dan tanpa menunggu lama, ia mendekati Sutejo dengan langkah-langkah cepat. "Pak, saya butuh ban ini diperbaiki sekarang juga. Saya tidak punya waktu untuk menunggu," ujar pria tersebut dengan nada tinggi, wajahnya merah padam. Sutejo, yang terbiasa menghadapi berbagai pelanggan dengan sabar, tersenyum dan menjawab, "Tentu, Pak. Saya akan segera melihatnya. Mohon maaf atas keterlambatan ini." Namun, pria tersebut tampaknya tidak puas. Ia terus melontarkan kata-kata kasar dan tidak bersahabat. "Ini kenapa pelayanannya lambat sekali? Bukankah tukang tambal ban biasa ini tugasnya hanya mengganti ban? Cepat kerjakan." Sutejo tetap tenang meski diserang kata-kata kasar. Ia memeriksa ban yang rusak dengan hati-hati. "Maafkan keterlambatan ini, Pak. Saya akan segera memperbaikinya dengan sebaik-baiknya." Namun,
Pria itu terus menyuarakan ketidakpuasaannya. Alif, yang sedang membantu ayahnya di bengkel, merasa terganggu dan mulai merasa kesal melihat perlakuan kasar tersebut. Ia mengambil napas dalam-dalam dan berusaha menahan diri. Beberapa hari setelah insiden pria yang marah di bengkel, Sutejo dan Alif kembali menjalani rutinitas mereka di bengkel kecil mereka. Meski menghadapi cemoohan dan ketidakpuasan dari sebagian pelanggan, mereka berdua tetap berusaha memberikan pelayanan terbaik. Namun, satu hari, ketika mereka sedang asyik bekerja di bengkel, tiba-tiba ada kabar yang mengejutkan. Seorang tetangga datang memberitahu bahwa ada rumor buruk yang menyebar di desa mereka. Orang yang pernah marah di bengkel, dengan sengaja, telah memfitnah Sutejo dengan menyebarkan paku di jalan di dekat bengkel mereka. Sutejo dan Alif kaget mendengar berita tersebut. Mereka segera pergi keluar untuk memeriksa kondisi jalan di sekitar bengkel. Sungguh, mereka menemukan paku-paku yang tersebar dengan sengaja, mengancam keselamatan pengendara di jalan tersebut. Alif merasa marah dan kesal. "Ayah, ini pasti ulah orang yang kemarin datang ke bengkel kita. Tidak mungkin kejadian ini kebetulan." Sutejo, meski dalam hati merasa marah, mencoba untuk tetap tenang. "Kita tidak bisa membalas dendam, Nak. Kita harus menyelesaikan ini dengan kepala dingin." Segera setelah itu, Sutejo dan Alif membersihkan jalan dari paku-paku tersebut. Meskipun dalam hati mereka merasa terhina oleh perbuatan fitnah tersebut, mereka memilih untuk tidak meladeni dengan tindakan yang sama. Berita tentang fitnah ini menyebar luas di desa. Beberapa tetangga memberikan dukungan kepada Sutejo dan Alif, sementara yang lain menunjukkan rasa simpati terhadap kondisi sulit yang mereka alami. Namun, tentu saja, ada juga yang tetap skeptis dan memilih untuk percaya pada fitnah tersebut. Bengkel kecil Sutejo yang biasanya ramai, mulai terasa sepi karena dampak fitnah yang menyebar di desa. Beberapa pelanggan yang biasanya setia mulai enggan datang, dan omongan buruk merajalela. Sutejo merasa beban hidupnya semakin berat, terutama ketika pembayaran ujian sekolah Alif sudah jatuh tempo. Saat itu, ketika Sutejo duduk di bengkel yang sunyi, Alif datang dengan wajah penuh kekhawatiran. "Ayah, bagaimana dengan pembayaran ujian sekolah? Apakah kita memiliki cukup uang?" Sutejo mencoba tersenyum untuk menenangkan Alif, meski hatinya sendiri dipenuhi kegelisahan. "Kita akan mencari jalan, Nak. Ayah akan berusaha sebaik mungkin." Alif mengangguk, mencoba memahami situasi yang sulit ini. Ia melihat keadaan ayahnya yang sedang berjuang keras untuk mengatasi masalah ini. Meski hidup dalam ketidakpastian, Alif bertekad untuk tidak membiarkan situasi ini merusak semangatnya untuk belajar dan berkembang. Suatu pagi, saat Sutejo sedang duduk di bangku bengkelnya dengan pandangan kosong, menatap langit yang mendung. Bengkel yang sepi membuatnya merenung tentang masa depan yang penuh ketidakpastian. Tiba-tiba, suara rem mobil terdengar, dan sebuah mobil menepi di depan bengkel. Seorang pria keluar dengan senyum ramah. "Pak, apakah ini bengkel tukang tambal ban?" Sutejo mengangguk dan memberikan senyuman tipis. "Iya, benar. Ada yang bisa saya bantu?" Pria tersebut menunjuk ke bagasi mobilnya yang terbuka, di mana terdapat beberapa sepeda dengan ban yang bocor. "Kami baru saja pulang dari perjalanan sepeda pagi ini, dan sayangnya kami mendapatkan beberapa ban bocor. Bisakah Anda memperbaikinya?" Wajah Sutejo langsung bersemangat. "Tentu, saya bisa membantu Anda. Silakan biarkan saya memeriksanya." Beberapa jam setelah memperbaiki sepeda itu, pria itu mengeluarkan beberapa lembar uang ratusan ribu dari dompetnya dan menyerahkannya kepada Sutejo. "Pak Sutejo, terima kasih banyak atas bantuannya. Ini adalah tanda terima kasih kami."
Tolong terima, Pak. Sutejo terkejut melihat jumlah uang yang diberikan pria itu. Wajahnya berubah antara terkejut dan bersyukur. Tidak, Pak, ini terlalu banyak. Saya hanya membantu dengan apa yang saya bisa. Uang sebanyak ini bukanlah bagian dari kesepakatan. Pria itu bersikeras. Tidak, Pak. Saya tahu nilai kerja keras dan kejujuran. Uang ini adalah ungkapan terima kasih kami. Silakan terima dengan tulus hati. Sutejo berpikir sejenak. Meski hatinya berkata untuk menolak, ia menyadari bahwa uang tersebut dapat sangat membantu dalam membayar ujian sekolah Alif yang telah jatuh tempo. Dengan senyum ramah, Sutejo akhirnya menerima uang tersebut. Terima kasih banyak, Pak. Semoga kebaikan ini berlipat ganda untuk Anda. Pria itu mengangguk dan memberikan senyuman hangat. Semoga bengkel ini segera ramai lagi, Pak. Kami akan mendoakan yang terbaik untuk Anda dan anak Anda. Setelah pria itu pergi, Sutejo duduk di bengkel, memeriksa uang yang baru saja diterima. Meskipun awalnya Sutejo merasa ragu, ia menyadari bahwa ini adalah rezeki yang tidak terduga, dan ia bersyukur atas kebaikan orang yang tulus hati. Alhamdulillah, dengan uang ini, kita bisa membayar ujian sekolah Alif, kata Sutejo sambil menatap Alif dengan senyum penuh kebahagiaan. Hari kelulusan tiba, dan suasana haru dan bangga menghiasi wajah Sutejo dan Alif. Mereka berdua duduk di antara siswa-siswa yang merayakan pencapaian mereka. Setelah upacara berakhir, mereka pulang dengan senyuman kebahagiaan dan juga ketidakpastian akan masa depan yang menanti. Setelah beberapa hari, Sutejo duduk bersama Alif di meja makan. Nak, ayah sangat bangga melihatmu lulus. Ini pencapaian yang luar biasa. Alif tersenyum, tetapi ada ketidakpastian di matanya. Terima kasih, ayah. Tapi sebenarnya, aku sudah memikirkan sesuatu. Sutejo menatap Alif dengan penuh perhatian. Ada apa, Nak? Bagikan dengan ayah. Alif mengambil nafas dalam-dalam. Aku tidak ingin melanjutkan kuliah. Ayah, aku ingin bekerja. Beberapa waktu setelah Alif memutuskan untuk langsung bekerja, Sutejo duduk bersamanya di bengkel pada suatu sore. Udara senja memancarkan kehangatan, dan mereka berdua menikmati secangkir kopi. Sutejo menatap Alif dengan penuh kelembutan. Nak, ada sesuatu yang ingin ayah bicarakan. Aku mengerti keputusanmu untuk bekerja, dan ayah bangga denganmu. Tapi, ada satu harapan ayah yang ingin ayah bagikan. Alif mendongak, menatap ayahnya dengan rasa ingin tahu. Apa itu, ayah? Sutejo tersenyum. Ayah harap suatu hari nanti, setelah kamu merasa siap, kamu bisa mempertimbangkan untuk melanjutkan kuliah. Ayah ingin kamu memiliki lebih banyak peluang dan pengetahuan. Jadi, ketika kamu merasa bahwa kamu sudah siap, ayah akan sangat bangga melihatmu kuliah. Alif terdiam sejenak, memikirkan kata-kata ayahnya. Ia bisa merasakan harapan dan cinta di balik perkataan itu. Ayah, sejujurnya, sejak kecil, aku selalu bermimpi untuk melanjutkan kuliah. Aku ingin membuat ayah bangga. Sutejo tersenyum lebar. Itu luar biasa. Nak, aku tahu bekerja bukanlah pilihan yang mudah, dan ayah akan selalu mendukungmu. Tapi, jika suatu hari nanti kamu merasa siap, ayah akan sangat senang melihatmu melangkah ke dunia kuliah. Alif memandang ayahnya dengan mata penuh tekad. Aku akan mencoba, ayah. Aku ingin membanggakanmu dan membuktikan bahwa kita bisa mengatasi setiap rintangan bersama. Sutejo merangkul Alif dengan hangat. Itulah anak ayah yang hebat. Kita akan melangkah bersama-sama, Nak,
menghadapi masa depan dengan penuh semangat dan keyakinan. Dari hari itu, Alif mulai merencanakan kembali jalur pendidikannya. Meskipun pekerjaan masih menjadi prioritas saat ini, harapan untuk melanjutkan kuliah memberikan semangat baru dalam hidupnya. Sutejo merasa bahagia melihat anaknya memeluk impian dan potensinya, dan bersama-sama, mereka membangun cita-cita untuk masa depan yang lebih baik. Alif memutuskan untuk mengikuti impian kuliahnya setelah beberapa tahun bekerja di dunia profesional. Ia mendaftar di sebuah universitas yang menawarkan program yang sesuai dengan minatnya di bidang teknologi. Sutejo, meski awalnya mungkin khawatir tentang bagaimana mereka akan mengatasi biaya kuliah, mendukung sepenuhnya keputusan Alif dan berusaha mencari cara untuk mendukung pendidikan anaknya. Dengan semangat dan tekad yang tinggi, Alif mengejar kuliahnya dengan giat. Ia belajar dengan sungguh-sungguh, aktif di berbagai kegiatan kampus, dan bahkan berhasil mendapatkan beasiswa akademik yang membantu meringankan beban biaya kuliah. Sutejo merasa bangga melihat Alif mengatasi tantangan dan meraih prestasi di dunia pendidikan tinggi. Namun, Alif tidak hanya fokus pada akademis. Ia juga mulai mencari pengalaman kerja paruh waktu yang relevan dengan bidang studinya. Dengan kerja paruh waktu, Alif tidak hanya mendapatkan penghasilan tambahan untuk membantu keuangan keluarga, tetapi juga mengasah keterampilan praktis yang akan berguna di dunia kerja setelah lulus. Sutejo, meski tetap sibuk dengan bengkelnya, dengan bangga mendukung langkah-langkah Alif. Ia menyadari pentingnya pengalaman praktis di dunia kerja, dan bersama-sama, mereka berdua mencari cara untuk menjalani kehidupan seimbang antara pendidikan dan pekerjaan. Setiap kali Alif memiliki kesulitan atau tantangan di perguruan tinggi, Sutejo selalu menjadi tempat yang dapat diandalkan untuk berkonsultasi. Mereka berdua mendukung dan menginspirasi satu sama lain untuk terus maju. Setelah beberapa tahun, Alif berhasil menyelesaikan kuliahnya dengan prestasi gemilang. Dengan gelar di tangan, ia mulai mencari pekerjaan penuh waktu di bidang teknologi. Sutejo, sementara itu, terus menjalankan bengkelnya dengan semangat dan kebanggaan. Alif terus menunjukkan keteguhan dan dedikasinya di dunia perkuliahan. Sejak awal kuliah, ia menempuh setiap mata kuliah dengan penuh semangat dan antusiasme. Prestasinya di kelas membawa Alif mendapatkan perhatian positif dari para dosen, dan tidak lama kemudian, ia berhasil meraih beasiswa akademik yang mengurangi beban biaya kuliahnya. Setiap dosen yang mengajar Alif memberikan pujian pada keteguhan dan kemampuannya di bidang akademis. Mereka melihat Alif bukan hanya sebagai mahasiswa berprestasi, tetapi juga sebagai sosok yang membawa inspirasi di antara teman-temannya. Alif tidak hanya mencapai nilai tinggi, tetapi juga aktif dalam berbagai kegiatan kampus. Para dosen seringkali mengajak Alif untuk berbagi pemikiran dan pengetahuannya dalam kelas. Ia menjadi sosok yang dihormati oleh teman-temannya karena kejujurannya, kemampuannya berkolaborasi, dan semangatnya dalam menjalani kehidupan kampus. Keberhasilan dan kecerdasan Alif tidak hanya mendapatkan apresiasi dari para dosen, tetapi juga mendatangkan rasa hormat dari teman-teman sejawatnya di kampus. Alif menjadi figur yang dihormati dan diakui oleh rekan-rekannya karena kontribusinya yang luar biasa di bidang akademis dan aktivitas kampus. Alif bukan hanya sekadar mahasiswa yang cerdas, tetapi juga sosok yang rendah hati dan mudah bergaul. Ia senantiasa berbagi pengetahuan dan pengalaman dengan teman-temannya, membantu mereka memahami materi pelajaran, dan mendukung dalam berbagai kegiatan bersama. Dalam kelompok studi atau proyek-proyek kampus, Alif menjadi pemimpin yang inspiratif. Teman-temannya menghargai kecerdasannya, kejujurannya, dan kemampuannya untuk memotivasi dan mendukung orang lain. Sikap positif dan kolaboratif Alif menjadikannya sosok yang disukai dan dihormati di lingkungan kampus. Saat ada tugas kelompok atau proyek bersama, teman-teman Alif selalu merasa nyaman bekerja bersamanya. Mereka tidak hanya melihat Alif sebagai sosok yang cerdas,
tetapi juga sebagai sahabat yang dapat diandalkan. Sutejo merasa sangat bangga melihat anaknya dihormati oleh teman-temannya. Ia menyadari bahwa prestasi Alif tidak hanya mencerminkan kecerdasan, tetapi juga kemampuan untuk berkolaborasi dan membangun hubungan yang positif dengan orang lain. Momentum kelulusan Alif semakin mendekat, dan semangatnya dalam menyelesaikan studinya semakin besar. Alif terus menunjukkan dedikasi yang tinggi dalam mengejar pengetahuan dan berkontribusi positif di kampusnya. Ketika hari kelulusan tiba, suasana penuh kebahagiaan dan haru menyelimuti acara tersebut. Sebelum memasuki tempat wisuda, Sutejo dan Alif berdua berdiri di luar pintu. Sutejo merasa bangga dan haru melihat anaknya, yang kini telah tumbuh menjadi lulusan yang berprestasi. Namun, ada kekhawatiran di matanya. Kekhawatiran bahwa kehadiran dirinya sebagai seorang tukang tambal ban yang sederhana mungkin membuat Alif merasa malu atau terbebani. Sutejo memegang bahu Alif dengan lembut dan berkata, "Nak, ayah ingin kamu tahu betapa bangganya ayah padamu hari ini. Kamu sudah mencapai sesuatu yang luar biasa, dan itu adalah suatu kehormatan bagiku menjadi ayahmu." Alif tersenyum, merasa hangat dengan dukungan ayahnya. "Terima kasih, Ayah. Saya juga sangat bersyukur memiliki ayah seperti Anda." Sutejo menatap mata Alif dengan serius. "Sebelum masuk, ayah ingin memberimu satu pesan. Saya tahu kadang kamu merasa malu tentang pekerjaan ayah sebagai tukang tambal ban. Dan jika kamu ingin, kamu tidak perlu menyebutkan bahwa ayah adalah ayahmu di panggung sana. Ayah takut itu bisa membuatmu merasa malu atau terbebani." Alif memahami kekhawatiran ayahnya. Meskipun tidak sepenuhnya setuju, ia meresapi perasaan ayahnya. Alif berhasil lulus dengan predikat cum laude, sebuah prestasi yang sangat membanggakan. Bahkan lebih mengagumkan lagi, ia mencapai nilai IPK sempurna sepanjang masa kuliahnya. Para dosen, teman-teman sejawat, dan tentu saja Sutejo merasa bangga terhadap pencapaian Alif. Upacara kelulusan diwarnai dengan tepuk tangan dan sorak-sorai untuk Alif. Sutejo sendiri tidak bisa menyembunyikan rasa haru dan bangganya melihat anaknya menerima predikat cum laude. Sutejo duduk di antara kerumunan, menyaksikan Alif menerima ijazah dengan wajah penuh kebahagiaan. Ia menyadari bahwa perjalanan panjang dan berliku yang mereka tempuh bersama menghasilkan hasil yang luar biasa. Keberhasilan Alif bukan hanya miliknya sendiri, tetapi juga menjadi kebanggaan bagi keluarga dan lingkungan sekitar. Saat Alif dipanggil untuk berbicara di acara wisudanya, sorak-sorai meriah menyambutnya. Alif naik ke atas panggung dengan wajah bersemangat dan membopong Sutejo, ayahnya yang sudah tua, ke panggung dengan lembut. Sutejo, yang awalnya terkejut dengan kejutan ini, tersenyum penuh haru sambil memandang mata Alif. Panggung penuh dengan rasa haru dan penasaran, Alif memulai pidatonya. "Saudara-saudara, dosen, teman-teman sejawat, dan yang terpenting, keluarga saya yang saya cintai," ucap Alif sambil menunjuk kepada Sutejo yang duduk di sampingnya. "Hari ini, saya ingin berbicara tentang seseorang yang menjadi pahlawan saya. Seseorang yang telah mengajarkan saya tentang keberanian, ketekunan, dan cinta tanpa syarat." Alif melanjutkan ceritanya tentang perjalanan hidup mereka bersama. Bagaimana Sutejo rela menjadi tukang tambal ban demi menyekolahkan Alif, dan bagaimana tekad mereka menghadapi segala rintangan. "Dia adalah ayah saya, Sutejo, seorang pria tangguh dengan hati yang besar. Bahkan di tengah kesulitan, ayah tidak pernah menyerah dan selalu memberikan yang terbaik untuk keluarga kami." Tiba-tiba, Alif meletakkan mikrofonnya dan membopong Sutejo ke podium. "Hari ini, saya ingin mengungkapkan terima kasih kepada pahlawan saya, Ayah. Terima kasih karena telah mengajarkan saya arti sejati dari keberanian dan dedikasi. Tidak ada kata-kata yang bisa menggambarkan betapa besar rasa hormat dan cinta saya kepada Anda." Sutejo,
yang terkejut dan tersentuh, memeluk Alif dengan erat. Mata Sutejo berembun, mencerminkan kebanggaan dan kebahagiaan yang tak terukur. Panggung dipenuhi oleh gemuruh tepuk tangan dan sorak-sorai. Banyak yang tergerak oleh momen yang begitu penuh makna ini. Setelah menyeka air matanya, Alif melanjutkan pidatonya. Ketika kita memiliki seseorang seperti ayah di sisiku, sulit untuk tidak meraih bintang. Keberhasilan saya adalah cermin dari pengorbanan dan cinta tanpa batas ayah. Saya berbicara di sini bukan hanya sebagai seorang lulusan, tetapi juga sebagai seseorang yang bersyukur memiliki sosok ayah yang luar biasa di hidup saya. Momen ini menjadi highlight tak terlupakan dalam acara wisuda. Alif dan Sutejo, berdua di atas panggung, mengilhami orang banyak dengan cerita perjuangan dan kasih sayang yang menjadi dasar keberhasilan Alif. Hujan tepuk tangan dan sorak-sorai memenuhi auditorium, menunjukkan penghargaan dan kekaguman mereka terhadap kisah hidup yang inspiratif ini. Setelah acara kelulusan selesai, teman-teman, dosen, dan keluarga berkumpul untuk merayakan kesuksesan Alif. Sutejo dan Alif saling berpelukan dengan penuh kebahagiaan. Sutejo mengucapkan selamat kepada Alif. "Nak, ayah sangat bangga padamu. Ini adalah prestasi luar biasa yang kamu capai, dan kamu layak mendapatkannya." Alif tersenyum, "Terima kasih, ayah. Ini semua juga berkat dukungan dan bimbingan ayah. Kita berhasil bersama." Setelah berhasil menyelesaikan kuliahnya dengan prestasi gemilang, Alif memulai karirnya di dunia profesional. Berkat kerja keras, dedikasi, dan pengetahuan yang dimilikinya, Alif berhasil mendapatkan pekerjaan di sebuah perusahaan bergengsi. Ia terjun ke dunia kerja dengan semangat yang sama seperti dalam menempuh pendidikannya. Sutejo, yang selalu menjadi pendorong dan penyemangat bagi Alif, merasa bangga melihat anaknya mencapai puncak kesuksesan. Meskipun Sutejo tetap menjalankan bengkelnya dengan tekun, ia menyaksikan bagaimana Alif mengubah hidupnya dan memberikan dampak positif pada keluarga. Alif tidak hanya berhasil mencapai cita-citanya, tetapi juga memberikan kesejahteraan bagi keluarganya, termasuk ayahnya. Pekerjaannya yang sukses membuka pintu kehidupan baru bagi mereka. Sutejo tidak pernah berhenti bersyukur atas keberhasilan dan kebahagiaan yang diraih oleh Alif. Suatu hari, ketika Alif pulang dari kantor, ia memutuskan untuk mengajak Sutejo keluar. Mereka duduk bersama di sebuah taman sambil menikmati segelas kopi. Alif menatap ayahnya dengan penuh rasa terima kasih. "Ayah, ini semua berkat doa dan dukungan ayah. Saya tidak akan sampai di sini tanpa kebijaksanaan dan semangat ayah." Sutejo tersenyum, merasa bahagia melihat anaknya menghargai peran ayahnya dalam perjalanan hidupnya. "Nak, ayah selalu yakin bahwa kamu memiliki potensi besar. Saya hanya berusaha memberikan dukungan dan doa yang terbaik. Dan lihatlah sekarang, kamu sudah jauh melampaui apa yang ayah bayangkan." Alif mengangguk, "Terima kasih, ayah. Semua yang ayah ajarkan dan berikan telah membentuk saya menjadi pribadi yang saya harapkan." Sutejo menatap sekeliling taman, mengenang semua perjuangan dan keberhasilan yang mereka alami bersama. "Hidup ini penuh liku-liku, Nak, tapi yang terpenting adalah bagaimana kita bisa mengatasi setiap rintangan dan tetap bersyukur atas segala berkah yang diberikan." Perjalanan hidup mereka mungkin dimulai dari bengkel kecil di pinggiran kota. Tetapi berkat doa, kerja keras, dan cinta kasih, Alif dan Sutejo berhasil mengubah takdir mereka. Mereka menyadari bahwa kebahagiaan dan kesuksesan sejati berasal dari upaya bersama, dukungan keluarga, dan terutama, doa yang tulus dari hati orang tua. Tapi sayang, sang ayah tidak lama menikmati kesuksesan anaknya. Ia meninggal dunia setahun setelah Alif lulus. Setahun setelah meraih kesuksesan lulus, kebahagiaan yang Alif rasakan seketika tergantikan oleh kesedihan yang mendalam.
Kepergian sang ayah, yang begitu lama menjadi pendorong dan inspirasi dalam hidupnya, meninggalkan kekosongan yang sulit diisi. Alif merasa kehilangan arah, seperti kehilangan pijakan yang selama ini menuntunnya. Setiap kesuksesan yang diraihnya selalu terasa lengkap dengan kebanggaan dan senyuman ayahnya. Kini, keberhasilan yang diraih Alif terasa seperti kesedihan yang tak terucapkan. Di malam pemakaman, Alif menangis dalam keheningan, mencoba mencerna kenyataan bahwa ayahnya tidak lagi ada di dunia ini. Alif merenung tentang semua momen indah bersama ayahnya, tentang pelajaran hidup yang diajarkan, dan bagaimana ayahnya selalu menjadi pendukung dan teladan. Dalam kesedihan dan kehampaan itu, Alif merenung tentang bagaimana ayahnya akan bangga melihatnya menghadapi tantangan dan mencapai impian. Meskipun ayahnya tidak lagi hadir secara fisik, Alif berkomitmen untuk terus memuliakan warisan dan nilai-nilai yang telah diajarkan oleh Sutejo. Minggu-minggu pertama setelah kepergian Sutejo, Alif merasa sulit untuk menemukan motivasi untuk melanjutkan. Namun, melalui dukungan teman-teman dan keluarga, Alif mulai mengumpulkan kekuatan untuk menjalani hari-hari yang tanpa kehadiran ayahnya. Mengenang pesan-pesan dan nasihat ayahnya, Alif mencoba memandang masa depan dengan rasa bersyukur. Setiap kesuksesan yang diraihnya diharapkan menjadi bentuk penghormatan terhadap semangat dan perjuangan ayahnya. Kepergian Sutejo adalah pengingat bahwa hidup adalah perjalanan yang penuh liku-liku, dan kita harus menghargai setiap momen bersama orang-orang yang kita cintai. Walaupun kehilangan itu menyakitkan, Alif tahu bahwa ayahnya akan selalu hidup dalam kenangan dan inspirasinya.